Beda ketemu sama orang, impact yang dirasakan itu juga berbeda ya. Kamu lempar bola, bolanya hilang. Mau lempar bola, bolanya hilang. Kayak kesedot, kayak black hole. Sekarang kita ngomong tentang everlasting victim. Orang yang merasa terus-terusan menjadi korban. Dia merasa jadi figuran di dunia, pelengkap penderita. Jadi udah, dia motong taringnya sendiri. Orang yang kalah, itu biasa mencari kemenangan di moral superioritas. Terus kenapa kita mesti menghindari orang-orang itu? Bukankah mereka perlu ditolong? Gak kamu merasa wajib? Berarti kamu punya savior kompleks. Kamu merasa harus jadi hero yang menyelamatkan orang lain. Ketika kamu menghindari orang tersebut, kamu bukan tidak membantu dia. Jangan mau di breakdown, jangan mau dibawa turun oleh orang-orang yang merasa dirinya gagal dan perlu membuat semua orang lain segagal dia untuk dia merasa bahwa dirinya tidak sendirian jadi orang gagal. Mas. Beda ketemu sama orang, impact yang dirasakan itu juga berbeda ya. Nek ketemu sama jenengan itu bawaannya happy, semangat terus pokoknya. Tapi beda ketemu sama orang lain, ada orang yang bikin aku down, kesel, males. Cari poin. Itu sakjane memang ya mas, ada orang yang gateli seperti itu. Kira-kira orang-orang yang perlu tak hindari itu yang seperti apa ya mas, biar aku nggak kesel. Kita mulai gini aja, gini Pak. Sepemahaman saya, temen tau, konco, temen, lingkungan gitu ya. Teori lebarnya gampang aja sih. Kalau main pingpong itu kan lempar-lemparan bola, cetak. Nah, itu terjadi interaksi yang baik, bukan musuhan, tapi ada tektoknya. Kita tuh agak susah membedakan antara kompetisi sama musuh. Kalau musuh itu selamanya, kalau kompetisi itu ya ada ruangnya, ada tempatnya. Setelah itu ya walaupun pukul-pukulan di tinju, selesainya ya rangkul-rangkulan, nggak masalah. Jadi itu memang kompetitif, bukan musuh. Kita agak susah membedakan itu. Tapi intinya gini, kalau kamu sama temen ada tektok, ada yang bolanya balik, kamu pukul lagi, bolanya balik, kamu pikir lagi, kamu pukul lagi, itu jadi permainan yang fun, menyenangkan. Tapi ada juga yang polanya, kamu lempar bola, bolanya hilang. Kamu lempar bola, bolanya hilang, kayak kesedot, kayak black hole. Jadi kalau dari bahasa fisika ada tektokan energi itu enak. Tapi kalau kemudian kesedot, ya itu yang bikin capek, karena kamu gak dapat energi balik. Manggung itu kalau penontonnya terus diem aja, yo stres, nggak ada energi balik. Stand up comedy udah bikin joke kayak gitu, penontonnya main pelongo gitu, nggak ada energi balik, itu memang capek, toksik. Banyak sih, seru sih, banyak sih, macam-macam sih. Tapi coba kita, nggak cukup ini kalau mau ngomong satu-satu nih. Kita coba itu aja ya, dari Jung aja ya. Yang paling banyak kita lihat di banyak tempat, yang sekarang diberi panggung oleh sosmed. para orang-orang ini, banyak orang ini yang muncul di sosmed, yang tipenya kategorinya apa tuh istilahnya, everlasting victim. Jadi korban forever, dia adalah korban selamanya, memang definisi hidupnya adalah korban. Iya, itu gimana itu? Orang yang merasa terus-terusan menjadi korban, capek itu ngadepinya. Dan saya rekomen gak usah deket-deket. Kenapa sebabnya? Ayo kita bahas satu-satu. Kita cirinya jelas gimana, terus habis itu reasoning kenapa kamu nggak perlu terlalu banyak ngeluarin energi ke sana gitu. Oke, pertama, tentu saja ini bukan pengetahuan saya ya, dan saya mau menggunakan pengetahuan ini dari analisis yang ya orang, ya psikolog, ya Jung misalnya, dan mencoba melihat polanya bener nggak sih? Karena kadang-kadang orangnya nggak tahu sendiri. Di dalam core-nya itu, dalam dirinya, bawah sadarnya itu, kalau kamu lihat orang ini sebenarnya merasa tidak berdaya. Dia merasa jadi figuran di dunia, pelengkap penderita. Jadi udah, dia motong taringnya sendiri. Entah mungkin dia dibuat percaya sama lingkungannya, entah kemudian dibuat dari berita-berita atau dari kesimpulan yang dia baca dari orang lain. Udah nggak punya kedaulatan, baca terus percaya bahwa dirinya memang tidak berdaya.
banyak sosial media. Kalau ada orang bikin inisiatif atau orang apa terus, alah bisa apa kamu, alah apa. Ini menyedihkan karena semua orang itu berdaya, semua orang itu bisa melakukan sesuatu. Yang membuat dia mungkin merasa tidak berdaya adalah mimpinya mengubah dunia. Padahal kalau kita belajar dari ilmu orang lain, mengubah dunia adalah mengubah diri sendiri. Setelah itu baru kamu buktikan proofnya, baru kamu ajak yang lain. Misalnya gitu, ada konsep seperti itu. Jadi semua ada jalan, Pak. Tapi orang-orang yang kayak gini ini memang jauh di lubuk hatinya itu merasa sebenarnya dirinya tidak berdaya. Dan dia butuh punya alasan hidup di dunia. Dari ketidakberdayaanku, dia potong taringnya sendiri, dia potong cakarnya sendiri. Orang yang tidak berdaya, aku victim, pokoknya aku korban. Aku ini dalam hatinya, tapi keluarnya gak kelihatan. Itu core-nya dalam hatinya itu, dia merasa minder atau merasa tidak berdaya. Yang keluar beda nanti. Di dalamnya mungkin perlu kita pahami bahwa ini orang-orang yang merasa tidak berdaya. Itu core-nya. Terus kemudian otaknya gimana untuk bisa menghadapi itu? Agar tidak orang yang mengakui bahwa dirinya tidak berdaya itu either udah putus asa seumur hidupnya atau kemudian mencoba melawan dunia. Terus gimana nih? Terus nah, di otaknya kemudian dia harus merasa untuk menjadi korban, itu dia harus merasa bahwa ini semua karena faktor luar, nggak ada yang faktor aku ini gitu. Jadi kalau saya bodoh, ini faktor luar yang membodohkan saya. Kalau dia miskin, ini faktor luar yang memiskinkan saya. Saya nggak ngomong itu pasti salah. Tapi kalau reaksi pertamanya kayak gitu, itu udah ciri-ciri itu. Pokoknya dia salah semua. Dan nggak ada satupun di dunia ini yang tanggung jawab dia. Dia hanya korban. Dia nggak mau ngambil tanggung jawab apapun. Isone nyalahke wong, nyangkem, menyeret orang untuk ke level dia. Padahal dia karena memang dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apapun. Kenapa? Karena sekali dia bertanggung jawab, dia akan ada resiko gagal. Wong tidak berdaya kok. Tadinya dalamnya tidak berdaya, aku punya resiko gagal. Kalau gagal tambah kelihatan keluar nanti ketidakberdayaanku itu. Jadi tipikalnya tuh orang gini nih, kalau operating sistemnya kayak gini tuh tipikalnya kalau ada masalah nunggu penyelamat. Kita tunggu Ratu Adil misalnya, ya nggak langsung hand on, nggak coba ambil tanggung jawabnya, atau nyalain orang lain. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Nah itu karena nggak mau ambil tanggung jawab. Mungkin alasannya gini, lo kan bukan tanggung jawab saya. Terus kalau bukan tanggung jawabmu, kenapa kamu punya hak nyuruh-nyuruh orang? Kan itu logika itu nggak akan kepake buat dia, karena dia merasa jadi korban. Jadi ya memang bisanya nyuruh-nyuruh, menunggu itu tadi, menunggu penyelamat dari luar, tidak mau handle apa sekecil apapun, segimanapun mau pegang sendiri nih masalahnya. Karena counterbalance dari itu, orang yang merasa berdaya nggak perlu merasa besar, merasa jadi manusia agen aja bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dia akan melakukan sesuatu sekecil apapun. Kalau dia mau riset akan bisa melakukan lebih banyak. Kalau tidak ya mau tandang di sekitarnya, tidak cangkeman tok. Orang kakean kamu harusnya. Nah, dulu kita kayaknya pernah itu ya, pernah merangkum itu dalam kita tuh senangnya nyuruh orang berubah tapi nggak mau berubah. Kayaknya nyambung sama itu. Harusnya gini, itu nggak boleh kayak gini, prasangka dan seterusnya. Kenapa? Karena dirinya memang merasa tidak berdaya. Itu operating sistemnya gitu otaknya. Nggak mau ambil tanggung jawab, nunggu penyelamat atau nyalahin orang yang sudah mencoba berbuat. Kenapa nyalahin orang? Karena kalau dia berhasil, saya ketahuan tidak kompeten, ketahuan bahwa saya memang tidak berdaya. Jadi mending saya seret-seret aja daripada ego saya terpengaruh. Nah itu core-nya. Itu tadi udah core-nya, terus ada operating system di kepalanya. Twist-nya, senjata utamanya itu moral superioritas. Coba cari saya lupa ini quote-nya siapa. Tapi ada quote yang mengatakan gini, orang yang kalah itu biasa mencari kemenangan di moral superioritas. Sepak bola kalah, iyalah kalah, wong kita nggak kasar kayak mereka mainnya kok. Iyalah kalah lah, saya nggak kenal sama wasitnya kok. Iyalah kalah lah, wong mereka dari kecil makannya enak kok, kita makannya nggak enak kok.
apa, moral superioritas itu tanda-tanda bahwa memang dia harus, gimana orang yang tidak berdaya tapi menang, gimana cara menangnya? Cara menangnya ya moral superioritas. Jadi nyari salahnya orang sehingga dia merasa lebih tinggi karena moralnya lebih baik. Kok kamu nggak naik itu sih? Nggak naik pangkat di kantormu? Harus melakukan hal buruk soalnya. Harus ikut-ikutan. Itu moral superioritas. Saya nggak ngomong 100% ya. Tapi Anda pasti bisa melihat mana orang yang memang mencari kesalahan orang lain karena kegagalan dirinya nggak mau ditunjukkan, atau memang itu sebuah analisis yang objektif. Kalau analisis objektif dia pengen memecahkan, outputnya bukan komplain, outputnya strategi pasti. Outputnya cara memecahkannya. Karena dari awal dia udah nyari moral superioritas. Kamu mau cerita kesenanganmu, itu nanti tetap aja wah aku baru dapat kerja. Iyalah bapakmu iso membayar sogokan, kan kenal sama. Pokoknya moral superioritasnya itu yang dipakai. Itu satu-satunya senjata yang dimiliki oleh eternal victim kayak gini nih. Itu dangerous, perlu diperhatikan. Bahan bakar mereka apa? Karena susah membangun harga diri dari perasaan yang kalah dan tidak mau ngambil tanggung jawab, yang bisa dilakukan adalah nyedot dari orang lain, menuntut dari orang lain. Dia merasa bahwa dunia berhutang sama dirinya. Aku udah kerja keras kayak gini kok. Wah, itu dunia yang salah, tidak mau kayak gini. Nyalainnya gitu. Itu gimana dia bisa membangun dirinya? Sebenarnya di dalam dirinya itu juga, entah sadar atau enggak ya, tapi secara psychologically kedaulatan diri mereka sudah diserahkan pada keputusasaan. Jadi sudah merasa tidak berdaya, butuh harga diri mata uang itu tadi dari nyedot punya orang lain. Loh, saya gini karena tanggung jawabmu ngurusi aku, tapi nggak mau tandang juga. Maunya menuntut orang untuk tandang dan dia dapat efeknya. Kalau ada orang tandang, pasti nomor satu meragukannya. Kenapa? Karena dia tidak berani punya inisiatif itu untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ini nanti pasti ada jawabannya lagi. Oh iya, kamu punya privilege, yang itu nggak punya privilege. Semua orang bisa melakukan. Melakukan itu bukan urusan privilege. Privilege itu urusan tools. A punya tools A, B punya berapa tools. Nggak pernah nonton Naruto soalnya. Bakat, tools, modal itu kan tiap orang beda-beda. Tapi semua mau melakukan sesuatu. Yang nggak melakukan sesuatu ya nggak jadi jadi ninja yang sakti. Ini aja masih ada alasannya. Jadi ninja kan tapi nggak jadi Hokage. Tetep pono aja salah. Wis toh. Ini ada aja alasannya untuk menyalahkan orang lain, untuk menidakkan orang lain. Karena dirinya malu kalau orang lain berbuat dan dirinya tidak berbuat. Sebenarnya yang dilakukan adalah merendahkan orang lain. Yuk hati-hati ini karo ngono kuwi. Mata uangnya di situ. Mungkin kalau kamu temenan bisa lihat beberapa gejala kecil ya. Gejala kecilnya gini. Kan dia korban nih. Terus sering cerita masalahnya. Aku nih susah ya di kantor. Teman-temanku nggak ada yang mampu nih. Aku sendirian yang ngerjain. Wah, terus kamu kan, gini coba. Kamu bikin sistem, ngasih tahu misalnya pelaporan atau gimana ngerjain apa, atau dilihat di CCTV-nya, ngobrol sama bosmu. Ayo biar kan untuk kebaikan bersama. Misalnya kamu ngasih advice, whatever advice lah. Biasanya cirinya iya tapi. Oh iya, tapi bosku itu iya tapi itu ciri-ciri. Saya nggak ngomong yang iya tapi pasti kayak gitu ya. Iya tapi bisa jadi karena dia pengen diskusi lebih dalam. Iya tapi kan itu nggak bisa dilakukan karena gini. Kalau digeser sedikit gini gimana? Itu beda diskusi. Tapi kalau kamu kasih apa aja, kalimatnya iya tapi, wis selesai. Karena sebenarnya dia tidak cari solusi. Dia hanya pengen diakui sebagai korban. Pengennya dikasihani. Oh iya dek ya. Susah hidupmu. Itu seneng gue. Dan gue harus gendong gitu terus capek training gitu. Oke, ciri-ciri lain. Dia selalu masuk pada permainan olimpiade penderitaan. Aduh, aku pusing ya ini, kepalaku. Ngopo? Udah, gajiku udah habis, tinggal 2 hari.
Oh, kamu 2 hari, aku seminggu. Wah, bapakku marah ya. Gara-gara, oh, cuman bapakmu, aku, Pak Diku juga marah. Nggak cuman Pak apa, Olimpiade pokoknya. Dia harus paling menderita lah. Ya karena definisi hidupnya adalah korban. Ada lagi yang menarik, tapi aku pernah memakai ini secara strategis, tapi itu bisa dilihat sebagai ciri-ciri. Itu weaponized incompetence. Jadi ketidakmampuan dia digunakan sebagai senjata. Apa namanya? Terus misalnya suruh ngerjain sesuatu, terus di komputer, aduh salah ya, nggak bisa. Ini salah ya, biar dikerjain oleh orang lain. Terus nanti itu tidak memberiku kesempatan. Aku baru belajar, nggak boleh. Terus terang aku SMA pernah pakai weaponized incompetence. Pas piket nyapunya nggak bersih. Next piket nggak disuruh nyapu lagi. Tapi waktu itu paling trik gitu, itu trik saya ya, penjahat ya, mau menghindari disuruh nyapu lantai, mau melakukan tapi nyapu lantainya nggak bersih, nggak kompeten nih, besok nggak disuruh nyapu lantai lagi. Itu trik yang mungkin tidak baik, karena kalau itu dilakukan jadi skillnya jadi nambah, kepercayaan orang lain ke kita jadi nambah, dan seterusnya. Sebenarnya lebih positif, waktu itu lebih menang malesnya daripada growth mindsetnya. Tapi itu bisa lihat ciri-cirinya. Jadi dia memanfaatkan ketidakmampuannya agar orang lain yang mengerjakan, karena takut tanggung jawab. Itu tadi, kalau tanggung jawab ada kesempatan dia kelihatan jadi korban karena nggak kompeten, gagal gitu jadi korban lagi. Lebih mudah nyalain orang daripada ngambil tanggung jawab, lebih mudah komentar daripada ngambil tanggung jawab. Kayak guilt trip, granat, rasa bersalah. Kamu mungkin pernah ngalamin gitu ya. Pinjam duitnya dong. Nggak punya duit, sorry yo, tapi lagi susah. Iya, nggak apa-apa, emang biasa kok aku kalau lagi susah nggak ada yang mau bantuin. Tiba-tiba merasa bersalah. Ada kayak gitu tuh. Kamu harus klarifikasi sedemikian rupa, nggak gitu, aku nggak ada bener. Ya nggak apa-apa kok, itu biasa. Itu pengalaman hidupku memang gitu. Jadi memang ya untung ya, enak jadi kamu hidupnya mulus, walaupun nggak ada duit kan tetap bisa makan di rumah masih diterima sama ibu bapakmu. Kalau aku ya itulah, nggak tahu kenapa ya, kalau pas susah tuh malah semua orang menjauh. Pokoknya kamu dibikin merasa bersalah. Capek ini udah. Terus kenapa kita mesti menghindari orang-orang itu? Bukankah mereka perlu ditolong? Pertanyaannya kan gitu, logikanya nggak gitu. Kenapa kamu tidak punya kewajiban untuk dekat orang-orang tersebut? Kalau saya harus pakai pilihan kata kewajiban, itu artinya sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya di diri kita. Gak kamu merasa wajib, berarti kamu punya savior kompleks. Kamu merasa harus jadi hero yang menyelamatkan orang lain. Loh, menyelamatkan orang lain itu oke. Syaratnya, bantu orang lain itu oke. Yang dibantu emang mau dibantu, pengen dibantu memecahkan masalah? Enggak kok. Dia cuma pengen divalidasi untuk jadi korban, dan kamu jadi validatornya, ngecap terus kamu urip. Iya korban dia, enggak, bukan kamu, aku. Capek. Kalau kamu, saya nggak ngomong tinggalkan orang itu, tapi ya saya ngomong nggak usah deket-deket orang kayak gitu. Capek. Itu kan kamu tadi nanya yang draining apa sih? Teman-teman, gimana yang perlu dihindari? Kayak gini nih, kamu masanya masih masa-masa tumbuh, nanti hilangin. Karena kamu mesti ngelihat dia genuine pengen dibantu atau tidak sih. Kalau dia pengen memecahkan masalahnya, kamu bantu. Tapi kalau dia masih memposisikan diri jadi korban terus, itu dari core dalam hatinya aja udah salah. Dia sudah merasa tidak berdaya, dan kamu mencoba memberdayakan dia. Dalam diri aja nggak berdaya kok. Nanti keluarnya kalimatnya akan manipulatif terus, membuatmu merasa bersalah. Kamu sukses, nanti kamu merasa bersalah. Ya enak ya kamu ya. Orang tuh iri pencapaian, tapi tidak iri usahanya. Itu problemnya. Kamu bisa jadi jadi artis, terkenal di mana-mana, kan enak. Kok nggak iri usahanya? Belajar musiknya, bacanya, cari referensinya, promonya, muter radio, bikin demo, ditolak-tolak, dan seterusnya segala macam lah. Itu usahanya itu nggak diiriin, yang diiriin adalah hasilnya. Dan ketika ada orang berhasil karena dirinya tidak mau melakukan usaha-usaha itu,
yang berhasil diseret ke bawah. Enak kamu ngelihat enaknya, nggak ngelihat usahanya. Itu akan capek kamu. Kamu nggak bisa membagi kebahagiaan, nggak bisa membantu dia. Ya aku jadi pasrah aja lah jadi orang. Ya udah gimana, kita terlalu kecil, tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ciri nomor 1 kayak gitu. Emang kamu siapa bisa mengubah? Itu pertanda penjajahan nomor 1. Ketika kita, manusia, rakyat, dibuat percaya bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahwa kita tidak bisa melakukan perubahan. Semua politik itu butuh konstituen. Semua kapitalisme itu butuh konsumen. Emang kamu siapa terlalu kecil? No, kalau kita bersatu pada tujuan yang sama, jadi kekuatan besar. Kaki intinya, jangan pernah meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh satu manusia. Satu tembakan bisa bikin perang dunia. Satu salah paham bisa bikin perang besar. Satu speech bisa menginspirasi seluruh bangsa. Dan siapa yang tidak mau kayak gitu? Orang-orang yang everlasting victim, yang merasa dirinya hanyalah korban. Nah, dalam hatinya, dirinya, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Dia hanyalah NPC di dunia ini. Non-playable karakter. Dia merasa dirinya hanyalah saya cuma pelengkap penderita. No, semua orang pemeran utama dalam hidupnya. Nah, kalau masih ada yang merasa, aku orang kecil nggak bisa ngapain, itu bisa kerendah hatian. Itu bisa juga sebagai penanda bahwa dia sebenarnya memang everlasting victim itu tadi. Jangan deket-deket sama orang kayak gitu. Bahkan kalimatnya aja itu nggak perlu kamu peduliin. Kenapa? Karena dia ngomong itu nggak pernah untuk dirimu. Dia ngomong itu semua untuk memvalidasi dirinya. Nggak mungkin. Alah, kamu enak hidupnya, dapat privilege. Itu memvalidasi bahwa dirinya, yang salah bukan dirinya, yang salah adalah dunia, yang salah adalah luarnya. Dan orang-orang seperti itu tidak bisa diajak tumbuh bersama. Tapi lihat, kalau kamu berhasil membuat perubahan suatu hari nanti, dia akan nempel ikut mesinmu. Kalau kamu mau membantu dia, berhasil dulu. Banyak kok orang-orang lain yang tidak punya penyakit kayak gini. Yang punya penyakit kayak gini mungkin tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi jadi kelihatan banyak karena banyak yang muncul di sosial media juga. Sosial media kan memunculkan yang tadinya nggak kelihatan. Jadi ya udah, pilih temanmu secara wise, grow, membantu orang lain oke, tapi pada batas tertentu. Tidak ada peko yang bisa ngasih air lebih banyak daripada kapasitasnya sendiri. Artinya ketika kamu menghindari orang tersebut, kamu bukan tidak membantu dia. 1, kamu tunggu dia siap dibantu. Nomor 2, kamu akan kembali ketika kamu sudah cukup kuat untuk membantu dia. Jadi growth mindset, tumbuh terus, jadi luar biasa, terus bantu sebanyak mungkin orang. Kalau kamu mau jadi savior itu tadi, atau kamu whatever lah, jadi dirimu sendiri. Jangan mau di drag down, jangan mau dibawa turun oleh orang-orang yang merasa dirinya gagal dan perlu membuat semua orang lain segagal dia untuk dia merasa bahwa dirinya tidak sendirian jadi orang gagal. Kamu bukan bagian dari itu. Do something ya. Do something. Hai. Good night.